menjadi berkat. Amin. Right. Bukan kita sama-sama. Kita masih membahas tentang janji-janji Allah. Kita masih bahas kitab Esther. Kita masih berkecimpung dengan orang-orang yang bernama Ahasweros sebagai raja, Haman yang adalah orang kepercayaan raja yang berkhianat, dan seorang yang bernama Mordekai, orang Yahudi yang kemudian diangkat dan diberkati oleh Tuhan, serta Esther yang adalah ratu, saudara-saudara. Esther pasal 9, dan dalam Esther pasal 9 ini kita belajar ada sebuah janji yang luar biasa. Janji untuk membalikkan keadaan. Mungkin saya pikir, apa maksudnya janji untuk membalikkan keadaan? Ketika orang merendahkan kita, Tuhan akan mengangkat kita. Amin. Tuhan akan bekerja sebaliknya. Kalau orang mengutuk kita, Tuhan merubah kutuk menjadi berkat. Dan setuju katakan amin. Amin. Kalau kita menabur dengan air mata, kita akan menuai dengan sorak-sorai. Itu yang saya beri nama Tuhan membalikkan apa? Keadaan. Ini yang kita mau belajar sekarang. Esther pasal 9 ayat yang pertama. Dalam bulan yang ke-12, yakni bulan Adar, pada hari yang ke-13, ketika titah serta undang-undang raja akan dilaksanakan, pada hari musuh-musuh orang Yahudi berharap mengalahkan orang Yahudi, terjadilah apa? Yang sebaliknya. Sama-sama bilang sama saya, sebaliknya. Justru apa? Orang-orang Yahudi, anak-anak Allah, bangsa pilihan, mengalahkan apa? Pembenci-pembenci mereka. Jadi Haman set up a law. Haman buat sebuah undang-undang bahwa orang Yahudi harus dibantai seluruhnya. Tapi cara Tuhan ajaib. Hari di mana orang Yahudi harusnya dibantai, bangsa pilihan Tuhan harusnya dihancurkan, Tuhan membalikkan keadaannya, sehingga orang yang harusnya dihancurkan menjadi orang yang diangkat dalam kemuliaan. Yang setuju, berikan tepuk tangan yang meriah. Amin. Makanya hidup Kristen tidak pernah perlu balas yang jahat dengan yang jahat. Kenapa? Kalau orang pun mengutuk kita, Tuhan merubah kutuk menjadi berkat. Kok yang setuju sama saya katakan amin. Lihat selanjutnya, klik. Aha. Yesaya 44 ayat 25, beberapa ayat yang kita mau belajar supaya kita tahu bahwa konsep ini bukan hanya terjadi di dalam kitab Esther, tetapi ini memang janji Tuhan. Yesaya 44 ayat 25, Akulah yang meniadakan tanda-tanda peramal pembohong dan mempermain-mainkan tukang-tukang tenung, yang membuat orang-orang bijaksana apa? Mundur ke belakang dan membalikkan apa? Pengetahuan mereka menjadi apa? Kebodohan. Ya kan? Orang yang main-main dengan kuasa kegelapan akan dibodohkan oleh Tuhan, dipermalukan oleh Tuhan. Makanya Alkitab berkata, ketika dunia mempermalukan kita, Tuhan akan mengangkat dan mempermuliakan kita. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah. Amin. Selanjutnya, beberapa ayat penting ini menarik untuk kita pelajari. Ada Yoel pasal 3 ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Oleh karena kamu telah mengambil perakku dan emasku, dan telah membawa barang-barangku yang berharga, yang indah-indah ke tempat-tempat ibadahmu, dan telah menjual orang-orang Yehuda dan orang-orang Yerusalem kepada orang Yunani dengan maksud menjauhkan mereka dari daerah mereka, sesungguhnya apa? Aku akan menggerakkan mereka dari tempat kemana kamu menjual mereka, dan aku akan apa? Membalikkan perbuatanmu itu ke atas apa? Kepalamu sendiri. Iya ya. Allah saya spesialis untuk membalikkan keadaan. Sini sama saya katakan amin. Makanya kita nggak usah benci, kita nggak usah balas yang jahat dengan yang jahat. Alkitab bilang apa? Pembalasan, it's my business. Pembalasan itu kata Tuhan hakku. Anak Tuhan nggak usah balas, tapi dia nyakitin saya. Loh, Alkitab berkata Allah
Allah Tuhan yang membalikkan keadaan. Sampai Yusuf bilang apa? Kamu boleh mereka-rekakan yang jahat, tapi Allahku membalikkan keadaan. Dia mereka-rekakan untuk kebaikan. Berikan tepuk tangan yang meriah. Amin. Makanya dalam pendahuluan saya catat begini, seringkali tindakan dunia ini apa? Menyengsarakan dan apa? Melukai kita. Nah, saya catat begini, ada pilihan. Pilihan yang pertama apa? Menangisinya, yang berakibat kecewa, sakit hati, dan menderita. Atau bahkan mengambil langkah-langkah bodoh yang bernama dendam, sakit hati, dan kemudian mengadakan pembalasan. Jadi kalau kita cuma menangisinya, kita kecewa, sakit hati, menderita, lalu kemudian kita bisa punya pikiran yang aneh-aneh, mendendam, bahkan kadang-kala mau membalas yang jahat dengan yang jahat.